Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 17 November 2023. Hari ini gereja memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria. Ia adalah janda kudus mendiang Pangeran Ludwig keempat. Hidup pada abad ke-13, dan ketika masih kecil ia sudah dipertunangkan dengan putra tertua Pangeran Herman pertama. Namun naas belum sampai terjadi pernikahan, putra tertua itu meninggal dunia. Maka dia ditunangkan kembali dengan adiknya yang kemudian nanti menjadi Raja Ludwig keempat. Elizabeth meskipun tinggal di istana, dia sangat sederhana, peduli kepada orang-orang kecil, orang miskin, sering membantu mereka. Pada suatu ketika, ia membawa roti dalam keranjang dan ketahuan suaminya. Ditanya, "Apa itu?" Dan karena takut, ia menjawab, "Bunga mawar." Dan ketika digeledah, ternyata memang hanya bunga mawar. Sehingga sang suami semakin sayang dan mendukung tindakan sang istri untuk peduli kepada orang-orang miskin. Namun naas, ketika sang suami ikut pergi untuk perang salib, ia terkena wabah yang sangat mematikan, yakni wabah pes. Kematian suaminya membuat keluarganya mengusir Elizabeth dari Hungaria dengan ketiga anaknya. Elizabeth kemudian pergi menitipkan anaknya kepada saudara-saudaranya, dan ia masuk ordo ketiga Santo Fransiskus. Ia banyak beramal kepada orang-orang kecil, mendirikan rumah-rumah sakit, dan hidupnya dibaktikan kepada orang-orang itu. Ia masuk ordo ketiga Santo Fransiskus. Kita bersyukur atas orang kudus ini yang peduli kepada orang-orang kecil, orang miskin, dan hidupnya hanya dibaktikan kepada mereka. Ia wafat tanggal 17 November 1231 pada usia 24 tahun. Saudara terkasih, bacaan-bacaan kitab suci akan kita jadikan dasar permenungan kita. Dari bacaan yang pertama, kitab Kejadian bab 13 ayat 1-9,
Pengarang mengingatkan, sungguh tolol orang yang mengenal ciptaan tetapi tidak mengenal penciptanya. Maka kita diajak untuk mengenal sang pencipta dari ciptaan itu. Sedangkan pada bacaan Injil, pembicaraan mengenai anak manusia terus kita dengarkan. Intinya, kalau orang ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan. Saudari-saudaraku terkasih, kalau kita pernah melihat lukisan yang sangat indah, kita akan bertanya, siapa pelukisnya? Kita akan mengenalinya, mengaguminya. Memberikan aplaus, sehingga kita akan sungguh bisa mengenal dengan baik sang pelukis. Demikian pula pada Injil hari ini, kita diajak mengenal anak manusia sebagai Allah yang mencipta, seperti kata kebijaksanaan. Kalau kita mengenali ciptaan-ciptaan begitu mengagumkan indah, seharusnya kita mengenal sang pencipta dan menerimanya sebagai pencipta dan penyelamat. Kalau kita mencoba untuk menyelamatkan diri, kita akan jatuh. Seperti istri Lot yang melawan perintah Tuhan, tidak mentaati, maka ia tidak selamat. Lewat ciptaan-ciptaan, iman kita akan semakin mendalam karena kita akan mengenal penciptanya, sehingga akhirnya semua bisa menjadi sarana keselamatan. Yang paling pokok, kalau kita mau menyelamatkan nyawa kita, pertama-tama kita harus berani kehilangan nyawa kita. Yang berarti kita mampu untuk mengenal sang pencipta dengan benar, menyerahkan hidup hanya kepadanya, dan itu akan menyelamatkan. Mari kita kenali Allah dengan karya-karya yang kita alami, kehidupan yang kita alami ini pun, agar kita semakin mampu untuk mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Kita sadari hidup kita, anggota tubuh kita adalah dari Allah. Maka kita akan yakin betapa besar Allah itu, dan kita seharusnya menyerahkan diri hanya kepadanya. Semoga akhirnya banyak orang betul-betul mengenal Allah lewat ciptaan-ciptaan yang dialaminya. Dan semoga kita berani untuk kehilangan nyawa demi menyelamatkan nyawa kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami mengenal Sang Pencipta dari ciptaan yang ada, dari karya-karya yang kami alami,
agar akhirnya kami semakin beriman dan semakin kuat. Biarlah kami semakin mampu untuk dengan bijaksana berani kehilangan nyawa untuk mendapatkan kehidupan. Berkatilah umat-Mu yang sakit, semoga Engkau sembuhkan. Yang beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, agar akhirnya mereka mengalami kasih karunia-Mu. Semoga akhirnya mereka dengan jernih bisa mengakui Engkau lewat karya-karya yang dialaminya. Untuk itu, bantu mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, semoga kita makin mampu pola hidup sehat dengan menjaga protokol kesehatan. Kita mencoba memahami, mengalami ciptaan Tuhan agar sampai kepada pencipta yang harus kita imani. Saya ingatkan adik-adik Pia untuk ikut mendaftar dalam berbagai lomba menjelang perayaan Natal. Juga untuk kesempatan mengucapkan selamat Natal, silakan dimanfaatkan untuk saling mengucapkan selamat Natal baik perorangan, keluarga maupun perusahaan. Kita manfaatkan kesempatan Sakral Tobat dengan sebaik-baiknya agar akhirnya betul-betul membawa keselamatan bagi kita. Terima kasih untuk semua yang telah ambil bagian dalam karya gereja dengan caranya masing-masing, agar akhirnya kita semakin mampu untuk melayani gereja dengan sebaik-baiknya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.